Kegaduhan di koridor menuju kantin bukan hanya terjadi pada hari ini. Hampir setiap hari, Malik dan kawan-kawan selalu menciptakan keributan dengan mengadakan konser dadakan menggunakan alat-alat seadanya. Satya, satu-satunya orang yang tergabung dalam klub musik, menunjukkan kepiawaiannya dalam memetik gitar. Sementara Arul, yang bercita-cita menjadi pemain drum terkenal, harus puas menciptakan suara dari botol-botol plastik yang dia pegang dengan kedua tangannya. Ethan yang pandai beatbox berhasil membuat pertunjukan semakin menarik, apalagi ditambah suara merdu milik Malik yang selalu mampu menarik perhatian kaum hawa yang lewat di depan mereka. Iko menjadi satu-satunya orang yang tidak kebagian peranan penting dalam setiap konser dadakan mereka. Namun, dia yang paling bersemangat bertepuk tangan dan mengajak setiap orang yang lewat untuk ikut bernyanyi bersama. Bahkan, sesekali dia memanfaatkan keadaan untuk meminta saweran, terutama kepada adik kelas yang lewat. "Sawerannya dong," minta Iko kepada seorang siswa kelas 10 yang baru saja lewat. Dengan takut-takut, siswa itu mengeluarkan lembaran uang dari sakunya, lalu buru-buru pergi dari sana. "Malakin anak orang melulu kok," sahut Satya. Jari-jarinya masih memetik senar gitar di pangkuannya. "Beda dong, kalau Malak kesannya maksa, tapi ini gua gak maksa, sukarela aja, kasih aja," jawab Iko. Sedetik kemudian, dia berteriak ke arah siswa yang baru saja pergi setelah memberinya uang. "Weh, gue udah punya banyak Patimura, yang gambar lain gak ada." Satya dan yang lain geleng-geleng kepala melihat tingkah Iko. "Ke kantin yuk," seru Arul nyaring. Dia baru saja menghentikan tabuhan botol plastik setelah lagu lebih indah dari Adira selesai mereka mainkan. "Yuk, haus nih, dari tadi teriak-teriak melulu," sahut Iko sambil menghitung uang yang dia kumpulkan dari hasil sumbangan sukarela orang-orang yang lewat. "Kalian aja, gua nitip air mineral." Malik bersandar di tembok, kemudian melepaskan jaketnya karena sedikit kepanasan. "Gua juga," sahut Satya, diikuti Ethan. Setelah ditinggal pergi oleh Iko dan Arul, Malik dan dua temannya menunggu sambil berbincang-bincang. "Di SMA 1, lo suka ngadain konser dadakan kayak gini juga, Mal?" tanya Satya yang ikut bersandar di tembok. Malik yang baru 3 bulan pindah ke SMA Gemilang sudah memiliki banyak teman. Pembawaannya yang supel dan mudah sekali bergaul membuat yang lain nyaman berteman dengannya. Sebelum pindah sekolah, nama Malik bahkan sudah sangat terkenal di SMA Gemilang. Siapa yang tidak mengenal Malik dengan reputasi playboy tingkat SMA? "Kadang-kadang sih," jawab Malik. Seketika perhatiannya teralihkan oleh sekumpulan siswi yang baru saja lewat di hadapannya sambil berbincang seru sekali. "Kalau gua punya kakak cowok, gua pasti jadi adik yang paling beruntung di dunia ini," kata salah seorang siswi yang paling menarik perhatian Malik. Senyum cewek itu manis sekali dengan sepasang lesung bibit. "Emang kenapa?" tanya temannya. "Karena menurut gue gak ada yang paling membahagiakan selain merasa dilindungi oleh kakak cowok." "Kasihan yang jadi anak tunggal," sahut temennya yang lain. "Kok gue biasa aja punya 3 kakak cowok?" "Itu namanya lo gak bersyukur. Habisnya abang gue semuanya rese." Malik tak bisa lagi mendengar dengan jelas percakapan 3 orang siswi itu karena posisi mereka sudah menjauh. Dia tertegun mendengar percakapan tadi, terutama kalimat yang diucapkan cewek berlesung bibit. "Cewek itu siapa?" tanya Malik penasaran. Satya mengikuti arah pandangan Malik, kemudian langsung mengenali cewek yang dimaksud. "Oh, yang punya lesung bibit itu. Namanya Adara Maestri, anak klub renang.
kelas 12 IPA 1. Sekelas tuh sama Ethan, cantik ya. Tanpa sadar, Satya ikut memperhatikan Dara yang masih asik berbincang dengan teman-temannya. Cantik. Malik mengakui bahwa cewek itu memang cantik. Senyumnya manis, rambut lurus yang panjangnya sedikit melewati bahu dibiarkan terurai hingga sesekali tertiup angin. Namun, justru membuat cewek itu semakin tampak menarik di mata Malik. Ditambah seragam dan rok yang sesuai standar sekolah yang dikenakan cewek itu, membuat Malik dapat dengan mudah menebak bahwa cewek ini bukan cewek nakal. Gila, radar playboy lu kuat juga ya Mal, Ethan menyaut. Udah nyerah aja, lanjutnya, yang langsung mendapat lirikan cepat dari Malik. Doi udah ada yang ngincer ketua klub futsal, Gino Pradipta. Kalah saing lo. Gua cuma nanya siapa tuh cewek. Belum tentu gua mau deketin dia kan, kata Malik membela diri. Oh iya, Satya menepuk bahu Malik setelah teringat sesuatu. Tujuan lo pindah ke sekolah kesini mau ngejar Tiara lagi kan? Mantan lo yang paling lama lo jadiin pacar? Seberapa lama? Tanya Ethan. 3 bulan. Ethan terbahak. 3 bulan? Baru pegang tangan doang. Cupu lo, ejek Satya. Malik gak cupu kayak lo. Kayak lo gak cupu aja dasar jomblo, balas Ethan tak terima. Kayak lo udah laku aja, tampal Satya lagi. Gua milih-milih tahu. Satya dan Ethan meneruskan perdebatan panjang mereka. Sedangkan Malik enggan bergabung dengan perseteruan gak penting itu. Cewek berlesung pipit itu rupanya masih memenuhi kepalanya. Ada sesuatu yang membuat Malik penasaran dengan sosok itu. Tadi kalian lihat cowok-cowok yang nyanyi di koridor dekat kantin gak? Malik itu ternyata ganteng banget ya. Suaranya juga bagus. Perfect banget jadi cowok. Suara Niki menggebu-gebu. Dia dan kedua sahabatnya baru saja sampai di kelas dan duduk di bangku masing-masing di deretan depan, dekat dengan pintu masuk. Iya, alisnya tebal, tatapan matanya tajam, hidungnya mancung, senyumnya mempesona banget, ucap Lala yang tak kalah heboh. Suara histerisnya sengaja ia tahan ketika membayangkan sosok Malik tadi. Kapan ya gua punya cowok kayak dia? Niki mulai berayal. Mimpi dulu sana, suara Lala membuyarkan khayalan Niki. Kalaupun dia ngelirik ke arah kita, yang dilirik pasti cuma Dara. Memang selalu begitu kan? Niki ikut-ikutan memasang ekspresi murung seperti Lala. Kemudian dia menuding Dara yang sejak tadi tidak bersuara. Kalau dia nembak lo mau terima Ra? Dara menoleh cepat, kemudian berucap dengan nada tegas. Prinsip hidup gue, jauh-jauh dari cowok playboy kalau nggak mau sakit hati. Niki dan Lala kompak melanjutkan kalimat Dara. Mereka hafal betul jawaban Dara setiap kali disinggung tentang ini. Nah itu kalian tahu, kata Dara cuek. Lagian emangnya kalian mau senasib kayak Tiara, Aurel, Mita, Sandra, Asya, Lista, Dewi dan jajaran mantannya di sekolah ini. Mereka sekarang malah jadi bahan omongan satu sekolah. Dan Malik itu dengan gak tahu malu malah pindah ke sekolah ini. Dara kesal bukan main. Sabar, kata Niki menenangkan sambil mengelus bahu Dara. Sebagai perempuan, gua kesal sama sikapnya. Seenaknya aja mainin perasaan perempuan. Tuh cowok emang belum pernah dikasih pelajaran biar lebih menghargai perasaan perempuan, kesal Dara dengan suara nyaring. Nafasnya terputus-putus saking emosinya. Kalau begitu tolong ajarin gua pelajaran yang lo maksud. Dara dan kedua sahabatnya kompak menoleh ke arah pintu kelas yang berada tidak jauh dari posisi mereka. Seorang cowok yang baru saja bersuara kini berjalan memasuki kelas mereka, sedangkan 4 temannya memilih bertahan di ambang pintu. Malik berjalan semakin mendekat, matanya tidak pernah lepas menatap Dara yang kini menatapnya dengan terkejut. Lo mau kan ajarin gua pelajaran yang lo maksud tadi?
biar gue bisa lebih menghargai perasaan perempuan. Malik mengulang pertanyaannya, kali ini tepat di hadapan Dara. Dara kehilangan suara. Malik menempelkan kedua tangannya di meja Dara, kemudian menyejajarkan wajahnya dengan cewek itu. Mulai sekarang, lo jadi cewek gue, katanya bernada perintah. Dara terkejut luar biasa. Begitu pula kedua sahabatnya dan orang-orang yang berada di dalam kelas, yang perhatiannya kini teralihkan sejak kehadiran Malik. Gila, Malik mau saingan sama Gino, bisik Ethan takjub dengan sikap Malik. Emang dasar jiwa playboy, baru saja ngomongin Tiara sekarang malah nembak cewek lain saat dia geleng-geleng kepala di sebelah Ethan. Tidak salah memang bila Malik dijuluki playboy sejati. Dara mulai dapat menguasai diri. Dia marah bukan main dengan pernyataan Malik barusan. Seenaknya saja cowok itu memintanya untuk menjadi pacarnya. Dara bangkit berdiri, dengan kedua tangan menghentak meja kuat-kuat, membuat Malik juga ikut menegakkan punggungnya. Dia kemudian membahas tatapan Malik dengan tak kalah tajam. Gue gak suka sama cowok player. Malik tersenyum sambil mengangguk, pura-pura paham dengan jawaban Dara barusan. Jelas dia bukan kriteria cowok yang disukai cewek itu. Mantannya banyak di sekolah ini, begitu pula di sekolah lain. Gua gak suka sama cowok yang suka bikin onar. Lagi-lagi Malik hanya mengangguk sambil tersenyum. Bukan Malik Yuda Dewanta namanya. Bila sehari saja tidak buat onar di sekolah, mulai dari bolos, nongkrong di kantin selama jam pelajaran, ataupun membuat gaduh di kelas-kelas. Gua gak suka sama cowok yang banyak gaya. Kali ini Malik tidak mengangguk, tetapi masih tersenyum sambil menatap cewek itu lekat-lekat. Intinya, gue gak suka sama lo, tegas Dara kepada Malik dengan nada penuh penekanan. Udah selesai ngomongnya? Tanya Malik dengan gaya santainya. Dara heran dengan reaksi Malik. Sudah jelas dia baru saja menolak mentah-mentah pernyataan Malik, tapi cowok itu sama sekali tidak terlihat tersinggung. Gue mungkin memang gak bisa sepenuhnya mengubah sifat dan sikap gue buat jadi cowok yang lo suka, tapi gua bisa buat lo suka sama apa yang gak lo suka. Dara membulatkan matanya mendengarkan pernyataan Malik barusan. Gue jamin lo gak akan nolak ketika gue nembak lo sekali lagi, ucap Malik dengan sangat percaya diri. Senyumnya tidak pernah pudar dari wajahnya. Bye cantik. Dia kemudian berbalik meninggalkan Dara yang masih menatapnya dengan kening berkerut. Malik disambut teman-temannya di luar kelas. Gila, emang cuma Malik yang tetap kelihatan keren walau baru saja ditolak. Kagum Ethan tak terelakkan. Emangnya lo Tan, baru niat nembak aja udah kenceng duluan, ejek Satya. Sialan lo, siapa yang kemarin panas dingin waktu ngirim chat ke Diana? Balas Ethan tak mau kalah. Lu ngirim chat ke Diana juga, Sat? Tanya Iko cepat. Satya langsung menoleh. Lo juga? Tanyanya balik kepada Iko. Wah, jangan nikung teman sendiri dong, kata Iko bernada kecewa. Pada mau ribut di sini atau di kelas? Tanya Arul. Tidak berupaya menengahi sama sekali. Malik udah duluan tuh. Dia kemudian menyusul Malik. Bunyi bel tanda masuk memaksa Satya dan Iko untuk menyudahi pembahasan mereka. Mereka menyusul Malik dan Arul menuju kelas mereka tanpa kata-kata. Sedangkan Ethan sudah sejak tadi masuk ke kelasnya yang baru saja ditinggalkan Malik.